Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Rada Vinodadasa, nomor absen 16. Saya akan menjawab tugas bab 3. Pertama, kasus yang diulas atau dibahas dalam artikel tersebut adalah kasus hukuman mati Ferdy Budiman dalam pabrik sabu LP Cipinang. Yang kedua, bagaimana pandangan kalian terhadap penerapan hukum mati di Indonesia, setuju atau tidak? Jawaban yang pertama adalah Ferdy Budiman adalah seorang pengedar narkoba yang berasal dari Surabaya. Tepat 6 tahun yang lalu, Ferdy Budiman dieksekusi mati bersama 3 orang lainnya di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan. Ia divonis hukuman mati itu karena terbukti terlibat dalam berbagai kasus peredaran narkoba di Indonesia. Pada tahun 1997, Ferdy terlibat dalam kasus narkoba pertamanya hingga dijebloskan ke LP Cipinang pada 2009. Ferdy kembali berhadapan dengan penegak hukum lantaran menyimpan 500 gram sabu-sabu. Kala itu dia divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Pada 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis mati Ferdy karena ulahnya mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok pada 28 April yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 8 Mei. Aksi nekat ini dia lakukan pada saat ia masih berada di dalam penjara. Pil impor dibungkus dalam kemasan teh yang dimasukkan dalam satu lusin kardus berwarna coklat. Apabila lolos, ekstasi ini diperkirakan dapat meraup keuntungan sebesar 45 miliar. Pada Jumat 29 Juli 2016 pukul 00.45, Ferdy dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dia merupakan salah satu dari 4 yang ditembak mati yang terlibat dengan kasus narkotika. 3 orang lain yang dieksekusi setelah dirinya merupakan warga negara asing. Ferdy dimakamkan di kampung asalnya Surabaya. Hal itu merupakan keinginan dari dirinya seberapa hari sebelum menjalani eksekusi mati. Jawaban kedua adalah pro kontra hukuman mati. Hukuman mati yang ada di Indonesia sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak. Alasan utama masyarakat yang tidak setuju adalah karena pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, yang dimana pidana ini merenggut hak hidup seseorang. Alasan lain kenapa pidana ini ditentang adalah karena pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. 2. Hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah. 3. Sejahat-jahatnya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat. Sedangkan bagi masyarakat yang setuju dengan hukuman mati, beralasan agar memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah adanya kejahatan berat yang terulang kembali, agar adanya kehidupan yang aman bagi masyarakat. Indonesia sendiri masih memperlakukan hukuman mati. Sebanyak 31 vonis hukuman mati diberikan pemerintah Indonesia pada periode Oktober 2021 sampai September 2022. Vonis mati itu paling banyak diberikan terhadap terpidana kasus narkoba. Saya sendiri menyetujui adanya hukuman mati di Indonesia karena hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Meskipun ada beberapa negara yang tidak menyetujui adanya hukuman mati, akan tetapi setiap negara memiliki caranya sendiri untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman. Hukuman mati sendiri harus benar-benar diberikan kepada seseorang yang memang melakukan kejahatan yang besar dan diberikan kepada orang yang memang terbukti bersalah. Sekian dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.